Saya pikir sekali lagi, ya bagi STY harus bisa melihat ya catatan-catatan penting bagi pemain kita. Ya, kalau bicara di tengah kita sekarang sudah ada perlawanan, ini perlu memang untuk ditingkatkan. Kita bisa menahan bola dengan sangat baik, di tengah itu jalan dengan bagus, tinggal penyelesaian akhir saya pikir yang tidak dimiliki oleh pemain-pemain kita ya untuk pertandingan ini ya, khususnya di pertandingan kedua melawan Libya. Ya, tentunya kita akan jauh lebih bagus nantinya berharap menghadapi Iran yang lebih kuat. Iran itu lebih kuat dari Libya dan pasti ini pertandingan kita akan sulit dan kita akan bertarung habis-habisan melawan Iran. Tapi saya sangat terkesan kalau melihat penampilan tim Indonesia kali ini ya, cara mereka bermain bola. Kemudian di belakang Jordi bermain lebih tenang ya, tidak lagi membuat kesalahan-kesalahan kecuali memang ada satu kesalahan di gol kedua dengan Rizky Ridho yang memberikan umpan ke belakang dan Ekrawa masuk untuk bisa menyambut itu dan menyelesaikan dengan gol kedua. Ya, karena gol pertama setelah Yakob membuat gol di menit ke-6 kan 3 menit kemudian di menit 9 direspon dengan baik oleh pemain-pemain Libya dan El Sarimi ya, untuk bisa menyamakan kedudukan. Sayang sekali memang begitu cepat kita unggul, tapi begitu cepat juga kita mendapat gol balasan. Kalau kita bisa mempertahankan ini, tentunya akan lain. Tapi oke lah, yang penting ada peningkatan ya dibandingkan dengan laga pertama. Dan di belakang terorganize dengan sangat baik. Nah, saya juga menunggu nih janji dari Sintayong bahwa sekarang ini akan masuk ke latihan taktikal. Jadi ya inilah yang perlu kita fokus ya sekarang teman-teman, adalah dari permainan yang taktis. Karena jika para pemain timnas Indonesia gak bisa bermain secara taktis, ya jangan harap atau jangan juga bermimpi lah. Karena lawan-lawan yang akan dihadapin adalah lawan-lawan yang sudah punya rencana permainan yang matang. Jepang bisa membantai Thailand. Bagaimana cara mereka bermain? Press tinggi, oper bola ke ruang yang terbuka, ada pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Tapi para pemain Indonesia lebih banyak memainkan bola di belakang yang membuat mereka juga sulit keluar dari pressure, yang membuat mereka juga melakukan banyak kesalahan. Justin Hubner adalah pemain yang baru saja bergabung dengan timnas. Kok bisa dia dikasih kesempatan untuk bermain di 2 pertandingan? Di pertandingan pertama oke lah, sebagai pemain pengganti, tapi kacau juga kan. Di pertandingan kedua main sebagai starter, tapi gak jelas juga perannya, mainnya terlalu tinggi. Padahal dia adalah center back. Nah, maka itu terlihat dia lebih sering berada di belakang. Ya mungkin itu juga adalah percobaan dari Sintayong. Kan seperti yang selalu teman-teman sering katakan kan, gak masalah Bung, Sintayong ini coba-coba. Ya jangan sampai nanti coba-coba ini menjadi percobaan yang gagal nanti di Piala Asia. Gelandang kanan Sabri Ramdhani, 2 gelandangnya Maklok dan Ricky Kambuaya. Dendy Sulistiawan nggak ngapa-ngapain. Defense kagak, nyerang kagak, nggak karuan. Dia posisi aslinya striker, dimainkan sebagai gelandang kiri. 4-4-2 babak pertama nggak jalan, meski cuma kebobolan 1-0. Babak kedua ganti 10 pemain, komposisi ganti, 4-3-3. Memang agak asimetris 4-3-3-nya. Banyak orang nggak ngerti apa asimetris. Atau jangan-jangan menurut saya, karena ada kalimat belakangnya tuh, Syahrul lebih tenang dan dia jadi lebih sedikit kebobolan. Apakah sebetulnya Sintayong sedang mencari alasan soal kebobolan 5 gol oleh Irak itu yang gawang Nadeo? Jadi dia mau mengalihkan tanggung jawabnya karena salah Nadeo kebobolan itu, karena kurang tenang gitu loh. Tapi padahal yang harus bertanggung jawab siapa? Kalaupun kita punya pemain melakukan kesalahan, yang harus bertanggung jawab kan tetap pelatih. Ya lawannya terlalu kuat Tom. Iya nggak usah jadikan Nadeo korban kan. Maksud saya gitu loh. Kalau penjelasan Sintayong nggak clear soal Nadeo dan Syahrul, ya mohon maaf, saya pun akan berspekulasi tentang itu gitu loh. Dan yang saya bingung ketika saya membuat konten match preview untuk pertandingan ini, kok judul saya bisa benar ya? Kan saya tulis tuh di captionnya. Judulnya, menanti taktik dari Sintayong. Asal jangan kebantai saja. Ternyata taktiknya nggak kelihatan dan kebantai 0-4. Tapi banyak di antara teman-teman yang baperan, memberikan komen-komen yang negatif. Kenapa kalian seperti itu? Kenapa? Kita semua perlu kritis terhadap timnas Indonesia. Kita semua perlu kritis terhadap pelatih dari timnas Indonesia. Kita tetap support. Kritik itu bukan berarti kita menjatuhkan seseorang. Enggak, kritik itu kita menjelaskan sudut pandang kita tentang apa yang sebetulnya terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Bukan untuk menjatuhkan seseorang, tapi tetap kita memberikan mereka semangat. Ayo bangkit di next match. Jadi jangan sampai kita menutup mata dengan kesulitan para pemain Indonesia bermain sepak bola secara benar di pertandingan semalam karena tidak tampak adanya taktik.
Jadi kita tunggu saja teman-teman, nanti next match dari Indonesia lawan Libya, ya seperti yang tadi saya katakan, kalah juga gak masalah, tapi main yang bener dong. Masa kesalahannya begitu banyak sih? Ini kan pemain-pemain profesional semua kan? Dan saya harapkan teman-teman gak perlu lagi ya sekarang membedakan antara para pemain keturunan dengan para pemain yang berasal dari kompetisi domestik kita. Nggak perlu, karena mereka semua pemain Indonesia. Nggak ada masalah juga. Ya tinggal bagaimana mereka bisa kompak aja di atas lapangan, artinya komunikasi harus berjalan dengan baik. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti next match dari Indonesia, kita tetap support timnas Indonesia dan kita harapkan mereka bisa bangkit agar nanti di Piala Asia mereka bisa bermain jauh lebih rapi. Mantan gelandang timnas Iran Farzad Asyoubi meremehkan kekuatan timnas Indonesia jelang duel kedua tim dalam uji coba terakhir menuju Piala Asia 2023 di Qatar. Baik timnas Indonesia dan Iran sama-sama melakoni persiapan terakhir dengan menggelar laga uji coba di Qatar, Selasa, 9/1. Di mata Farzad Asyoubi yang memiliki 4 caps bersama tim Meli, Iran kurang persiapan ke Piala Asia 2023 karena tidak beruji coba dengan tim-tim kuat. Jelang ke Piala Asia 2023, Iran hanya 2 kali beruji coba, lawan Burkina Faso menang 2-1 pada Jumat 5/1 dan Indonesia, Selasa, 9/1. Akan tetapi menurut Asyoubi, baik Burkina Faso dan Indonesia tidak akan memberikan perlawanan buat Iran. Menurut saya, tim Meli belum diuji karena belum menghadapi lawan yang kuat di pertandingan pemanasannya, kata Asyoubi dikutip dari Tehran Times. Di Piala Asia 2023, Iran berada di grup C bersama Uni Emirat Arab, Palestina, dan Hong Kong. Grup tersebut dikatakan Asyoubi tidak akan sulit bagi tim asuhan Amir Galenowi ini. Hanya saja, Ehsan Haj Safi dan kawan-kawan disebut bakal kesulitan pada babak gugur Piala Asia 2023 karena tidak mendapat lawan kuat selama pemanasan. Grup Iran mudah dan kemungkinan besar mereka akan lolos ke babak berikutnya, tetapi akan ada tugas berat yang menanti mereka di babak berikutnya, ujar Asyoubi. Tim mendapat keuntungan dari pemain berpengalaman tapi itu tidak cukup untuk sukses karena kita tahu ada tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan dan Arab Saudi, ucap Asyoubi menambahkan. Berita selanjutnya, PSSI segera naturalisasi Maarten Paes, kiper satu liga dengan Lionel Messi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan pemain diaspora Maarten Paes. Rencananya Maarten Paes menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Maarten Paes yang berposisi sebagai kiper merupakan pemain diaspora yang ingin memperkuat tim nasional Indonesia. Nanti malam, saat ini ketika berita ini dimuat, saya akan makan sama Maarten Paes yang jauh-jauh dari Dallas, dari Amerika Serikat. Dia merupakan kiper utama FC Dallas, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir seusai menghadiri konferensi pers Garuda Yaksa di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Mantan pemain FC Utrecht tersebut mempunyai darah Indonesia dari garis keturunan neneknya yang merupakan orang Maluku. Erick Thohir mengungkapkan Maarten telah meminta izin kepada nenek dan kedua orang tuanya untuk membela Indonesia dan keputusan yang diambil dari pemain berusia 25 tahun tersebut membuat terharu dan bangga karena akan memperkuat Merah Putih. Ketika dia, Maarten, ketemu nenek dan orang tuanya untuk pamitan memperkuat tim Indonesia, nangis terharu keluarganya. Jadi dia memutuskan untuk memperkuat timnas Indonesia, ungkap Erick Thohir. Maarten lahir di Nijmegen, Belanda pada tanggal 14 Mei tahun 1998 dan saat ini tengah berkiprah di klub divisi pertama Liga Amerika Serikat FC Dallas. Sebelumnya Maarten pernah memperkuat NEC Nijmegen sebelum berseragam Jong Utrecht dan mendapatkan promosi ke tim utama. Selama memperkuat FC Utrecht, Maarten tercatat telah tampil sebanyak 44 kali di Liga Belanda. Kini Maarten yang bermain untuk FC Dallas di MLS tampil cukup impresif dengan mencatatkan 66 kali penampilan dengan 16 kali nirbobol dan rata 1,01 kebobolan per pertandingan. MLS merupakan liga tempat Lionel Messi bermain di Inter Miami. Maarten juga tercatat pernah memperkuat timnas Belanda di hampir semua kelompok usia mulai dari U19, U20 dan U21. Selain Maarten Paes, Erick Thohir mengisyaratkan akan memproses naturalisasi satu pemain diaspora lainnya, Tom Haye. Tom Haye yang berposisi sebagai gelandang bertahan mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya yang berasal dari Pulau Sulawesi. Pemain berusia 28 tahun tersebut tampil reguler bersama SC Heerenveen sejak bergabung pada Januari tahun 2022. Di musim ini,
Pemain jebolan Akademi AS Alkmaar tersebut telah mencatatkan 13 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda. Tom Haye sejauh ini telah mencetak 2 gol dan 1 assist.